A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keesaan Allah adalah esanya kita, karena dipandang zahirnya makhluk atau hamba, dipandang batin adalah Tuhan. Pada pandangan zahirnya makhluk, tapi pada pandangan batin adalah Tuhan. Ini sebenarnya sudah kita baca dan katakan. Sering kita baca dan sering kita katakan. Apa itu? Pada surah Al-Ikhlas. Jangan kita anggap surah ini hanya sekedar surah hafalan saja. Kita yakin semua sudah hafal. Surah Al-Ikhlas ini menunjukkan dan menggambarkan kandungan daripada kewujudannya Allah. Kewujudannya Allah yang menjadi rahasia pada manusia. Sehingga rahasia tadi ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Jadi kewujudan Allah yang menjadi rahasia pada manusia untuk ditanggung oleh manusia sebagai rahasianya. Pandang zahir, kita pandang zahirnya berupa makhluk, tapi apabila kita pandang pada batinnya adalah Tuhan. Inilah yang dimaksud mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan yang baharu atau makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Kata Allah, makhluk itu terbit dari diriku. Jadi yang nyata adalah aku. Oleh karena itu, semuanya itu terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat, dipecah menjadi 7. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, jatuhnya pada martabat ahadiyah. Yang kedua, Allahus somad, jatuhnya pada martabat wahdah. Yang ketiga, lam yalid, jatuhnya pada martabat wahidiyah. Yang keempat, walam yulad, jatuhnya pada alam arwah. Yang kelima, walam yakullahu, jatuhnya pada alam mitsa. Yang keenam, kufuan, jatuhnya pada alam ajasam. Yang ketujuh adalah ahad, jatuhnya pada alam insan. Inilah yang dikatakan martabat 7. Asal muasal martabat 7 pada surah Al-Ikhlas yang terkandung di dalam rahasianya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, martabat ahadiyah yang merupakan hakikat zat yang bernama Allah. Kemudian Allahus somad pada martabat wahdah. Martabat wahdah ini merupakan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Lam yalid yang merupakan martabat wahidiyah. Martabat wahidiyah ini pada hakikatnya adalah alam bernama Adam. Walam yulad berada pada alam arwah. Martabat alam arwah ini pada hakikatnya adalah ruh. Walam yakullahu, merupakan alam mitsal. Martabat alam mitsal adalah hakikat sebenarnya rupa. Kufuan ada pada alam ajsam. Martabat alam ajsam pada hakikatnya adalah sekalian jasad.
namanya Adam. Seluruh jasad yang bernama Adam. Kemudian Ahad adalah alam insan. Martabat alam insan pada hakikatnya adalah kesempurnaan. Rupanya insan, yaitu Ahad, Esa semuanya. Inilah pengungkapan diri Tuhan yang bernama Allah. Tuhan mengungkap dirinya, Tuhan memberitahukan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya, dan Tuhan menampakkan dirinya yang namanya tajalli dalam kewujudan insan untuk nanti ditanggung rahasianya oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia ini menanggung rahasia Tuhan mulai dalam kandungan sampai kita dilahirkan, sampai kembali berpulang ke rahmatullah, dari awal tidak berpisah sampai akhir pun tidak berpisah. Bagaimana pengungkapan Tuhan menjadi rahasia kita. Dia sempurna menjadi insan. Siapakah insan itu? Jangan mengakui diri ini kita. Dari alam ghaibul ghuyub, alam insan. Dari alam yang namanya ghaibul ghaib, yang amat sangat ghaib, disebut martabatnya ahadiyah. Ahadiyah itu adalah belum ada segala sesuatunya. Langit dan bumi pun belum ada. Kursi, arasi, surga, neraka pun juga belum ada. Semuanya belum ada. Tuhan pun belum bernama Allah. Inilah namanya alam ghaibul ghaib, yang amat sangat gaib atau martabat ahadiyah. Dalam keesaannya, inilah yang disebut martabat zatul haq. Diri Tuhan sendiri, yaitu zatul haq. Dari zatul haq ini Tuhan mengenalkan dirinya untuk ditanggung. Tanggung jawab ini berupa rahasianya kepada manusia, sehingga sempurnalah manusia ini berupa jasmani dan rohani. Insan inilah rahasia diri Tuhan. Kita pandang zahirnya adalah manusia, tapi apabila kita pandang batinnya adalah Allah. Yang zahir berjasad disebut manusia, yang batin berupa ruh itulah Allah. Bukan berarti ruh itu adalah Allah, tapi tiada lain daripadanya. Al insanu sirri wa anasirruhu wasifati wasirri wasifati wala ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, dan aku pun rahasianya. Rahasia itu adalah sifatku, sifat itu tiada lain daripada aku. Zahir batin itu esa. Yang zahir ini adalah kenyataan yang batin. Yang zahir sebutannya insan atau manusia. Yang batin itu adalah Allah. Kalau kita kenyataan Allah, artinya lam maujud ilallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tapi kenapa kita tidak boleh mengatakan semua itu Allah? Karena sudah sempurna, tapi hakikatnya adalah Dia. Insan ini adalah kezahiran Tuhan. Insan ini adalah rahasia Tuhan. Mengapa insan adalah rahasia? Karena sebenar-benar rahasia itu adalah Allah. Sebenar-benar insan itu adalah rahasia. Yang dikatakan insan atau manusia itu adalah Muhammad. Sedangkan Muhammad itu tiada lain adalah rahasia Tuhan. Aku, kata Tuhan, pada dirimu itu kenyataanku. Manusia adalah Muhammad. Muhammad adalah tiada lain Allah. Itulah manusia pada rahasia Tuhan. Untuk kenal Tuhan melalui wasilah Muhammad. Jadikanlah dulu manusia ini sebagai Muhammad.
Bagaimana caranya agar menjadikan manusia ini Muhammad? Bukan kita berganti menjadi nama Muhammad, tapi jadi tubuh kita dan tubuh semuanya ini nama Muhammad. Yang dinamakan Muhammad itu adalah tubuh kita. Hendaklah kita bertubuh nur Muhammad, Muhammad zahir dan batin. Yang jasad adalah jasad Muhammad, yang ruh adalah ruh Muhammad. Karena yang bertemu Tuhan adalah Muhammad, nama kita adalah hati Muhammad, hati kita adalah nyawa Muhammad. Nyawa kita adalah rahasia Muhammad, yang zahir kenyataan yang batin. Jangan diingat lagi tubuh kita dan hati kita. Kalau masih kita ingat, itu masih belum Muhammad berjalan dengan sendirinya secara sempurna. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.